Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan dibanguni di pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan kembali firman-Mu, yang Engkau tetap campur tangan, baik juga buat semua keluarga saya, saudara saya di mana saja berada di pada pagi hari ini, yang bisa menyaksikan video ini. Kami percaya Bapa, video ini untuk menambah iman percaya kami, sehingga betul-betul Tuhan kami berbalik kepada firman-Mu, tidak mengeraskan hati, tapi betul-betul Bapa kami sungguh-sungguh menjalankan firman-Mu, taat dan setia seturut dan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Itu semua Bapak Ibu Saudaraku bukanlah kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan secara kebetulan, tapi karena ada rencana Tuhan kepada kita satu persatu, yaitu untuk memuji, memuliakan namanya. Kenapa manusia tidak mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus? Karena itulah situasi akhir zaman ini. Lebih kencang kita berpikir hal-hal tentang dunia, tentang badani, ketimbang kita berpikir hal-hal tentang rohania. Padahal Bapak Saudaraku, pasti kita akan berangkat. Bahkan kita berangkat meninggalkan dunia ini. Tapi kita tidak peduli kemanakah kita sesudah meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, memang dari dulu, dari Adam dan Hawa, kita sudah lari dari gambaran Tuhan. Diibaratkan kita ini Bapak Saudaraku gagal produk. Karena apa? Karena rencana Tuhan manusia untuk menyenangkan hatinya, ternyata manusia untuk menyakitkan hati Tuhan. Karena seringkali kita berpikir dengan diri kita sendiri, berpikir kita dengan logika kita, bahkan kita membuat kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rencana Tuhan gagal karena kita tidak mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, memberikan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, Dia segala cara, segala perumpamaan yang dibuat kepada kita, namun begitu tetap kita tidak setia kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanalah hati Tuhan? Padahal dulu kita melihat kerajaan Nuh, Tuhan sudah kecewa menciptakan manusia. Bahkan juga sampai saat ini Bapak Saudaraku, toh sudah datang Yesus ke dunia ini untuk mengajari kita, toh juga kita tidak mau taat dan setia kepada firman-Nya. Jadi apakah yang kita harus kerjakan Bapak Saudaraku? Apalah yang harus kita perbuat? Kenapa kita sekeras itu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah ada kekuatan kita? Apakah ada kemampuan kita? Apakah ada benteng kita selain Tuhan Yesus? Jadi seringkali kita berpikir Bapak Saudaraku adalah hal-hal tentang dunia. Kalau tentang dunia, seperti anak-anak kita, jika dia tidak mau sekolah, kita segala bujuk rayu kita akan membujuk dia.
Bahkan kita paksakan dia harus sekolah. Tapi ketika kita melihat anak kita mengajari untuk datang kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita tidak mau tahu, seakan-akan tidak perlu. Padahal itu paling utama, karena jika dia dekat sama Tuhan, semuanya akan lancar. Kenapa? Karena dia takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Tapi kita mengajarinya untuk takut kepada manusia, sehingga manusia melakukan seturut dengan kehendaknya. Bahkan juga anak-anak kita juga, ketika kita ada di situ, dia agak-agak tunduk. Tapi ketika kita di situ, dia akan merajalela. Karena apa? Karena dia tidak takut kepada siapa-siapa, hanya takut kepada orang tuanya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita ajari anak-anak kita takut akan Tuhan, dimanapun dia, posisinya apapun dia saat ini, dia akan wanti-wanti. Karena apa? Karena Tuhan tahu di mana saja dia berada. Tuhan tahu posisinya di mana. Jadi dia tetap bertahan seturut dengan kehendak Tuhan karena iman percayanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita ini mengabaikan perkara-perkara besar, kita mengabaikannya. Perkara-perkara kecil kita mengindahkannya. Jadi sebetulnya perkara-perkara besar itu adalah perkara-perkara surgawi, tapi itu kita mengabaikannya. Padahal kita semuanya pasti akan menuju ke sana. Tapi tidak seberapa manusia mau melakukannya, mau mengerjakan jalan-jalan untuk ke sana. Tapi rata-rata manusia mengerjakan pekerjaannya mati-matian untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal daging. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak heran karena Adam dan Hawa juga sudah melakukan hal-hal sedemikian rupanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita taat kepada firman-Nya. Karena satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kata Tuhan Yesus. Jika kita tahu hal itu sedemikian susahnya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kenapa kita tidak berusaha? Apakah ada backing kita selain Tuhan Yesus? Apakah ada juru selamat kita selain Tuhan Yesus? Semua rata-rata orang Kristen katanya hanya ada Tuhan Yesus. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Tapi tidak mau taat kepada firman-Nya. Jadi jika kita tahu Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya, kenapa kita tidak mengikuti apa yang difirmankannya kepada kita, apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi di sini kadang-kadang kita tanpa kita sadari, seakan-akan kita ini sudah lulus. Jadi tidak perlu lagi untuk ujian, tidak perlu lagi untuk sekolah. Kita menunggu pekerjaan, seakan-akan kita ini sudah tamat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini belum tamat. Kita ini masih sekolah. Kita ini masih ujian. Kita ini masih hidup. Jika kita sudah mati, barulah kita tamat. Itu namanya kita sudah mendapatkan apa yang kita imani. Ketika kita percaya melakukan kebenaran firman Tuhan, taat dan setia, di situ kita mati, kita selamat, sudah selamat bersama Tuhan Yesus. Tapi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, ada jalan yang harus kita tempuh, ada waktu yang harus kita tempuh. Jadi belum kita selamat. Karena apa? Karena ada tantangan, ada godaan, ada perjuangan yang harus kita tempuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak kali orang Kristen saat ini menganggap dia sudah tamat, tinggal nunggu panggilan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti anak-anak sekolah yang sudah tamat sekolah, mencari pekerjaan susah. Mencari pekerjaan susah, dia cari sana lamar sini lamar.
supaya mendapatkan pekerjaan. Ada upaya, ada cara. Jadi bukannya diam-diam saja ketika dia tamat, dia santai-santai aja, saya sudah tamat, saya pasti bekerja. Tidak sedemikian rupa. Tapi dia cari sana, cari sini, cari informasi, cari lamar sana, lamar sini, sudah supaya mendapatkan kerja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sedemikian rupa. Walaupun mungkin kita sudah tamat, sudah mendapatkan janji yang diberikan Tuhan, sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah ditenggelamkan semua dosa-dosa lama kita, dosa-dosa nenek moyang kita, sudah menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, belum tentu kita selamat. Karena apa? Karena ada perjalanan yang menuju kehidupan yang kekal itu. Jadi belum tamat, belum dapat kerja. Jadi walaupun kita tamat sekolah tapi belum dapat kerja. Jadi begitu juga orang Kristen Bapak Saudaraku, walaupun mungkin dia sudah lulus, sudah dibayar semua utangnya lunas, sudah ditebus, seperti kita sudah lulus, tapi belum dapat kerja. Karena apa? Karena kita ada proses, ada cara, ada ujian yang itu harus kita hadapi supaya kita dapat kerja. Jadi begitunya kita hidup dalam dunia itu Bapak Ibu Saudaraku. Kita juga ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita menerima Yesus, kita sudah dibaptis, sudah ditenggelamkan semua dosa-dosa lama kita. Kita sudah lahir baru menjadi anak-anak Tuhan. Masih ada proses, masih ada tanggung jawab kita, masih ada pekerjaan kita yang belum selesai. Karena apa? Karena kita belum dipanggil. Tapi ketika kita sudah dipanggil, barulah kita sudah nyaman. Karena apa? Karena kita sudah bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi ini kita belum. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita belum dipanggil. Tapi ada waktu tenggang untuk memperbaiki diri kita, pertobatan yang sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan. Jadi ini tidak seberapa orang Kristen mau melakukannya. Bahkan kita di sini membaca Alkitab aja tidak berapa mau orang Kristen melakukannya. Maupun seminggu sekali tidak membaca Alkitab. Bahkan setahun sekali pas Natalan. Jadi bagaimana kita mengerti, kita mendapatkan jawaban-jawaban ujian yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus ada persiapan. Harus kita membaca surat ini, harus kita membaca buku ini, supaya ketika kita ujian, kita mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi tidak santai-santai saja. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita baca Alkitab ini, kita baca firman Tuhan ini, sehingga kita sudah dewasa. Ada Roh Tuhan di dalam hati kita ini. Roh Tuhan akan menuntun, membimbing, mengajari kita. Karena apa? Karena firman itu adalah Tuhan. Jika kita baca satu, tentu sudah lahir Tuhan di dalam hati kita. Ketika kita baca 30 berarti sudah dewasa. 30 pasal kita baca berarti sudah dewasa. Jadi makin banyak kita baca Alkitab ini, semakin dewasa kita. Dan kita tahan uji, tahan banting. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak membaca firman Tuhan ini, kita pasti loyo, pasti kita lemah, pasti kita tidak tahan uji. Jadi apa yang kita andalkan Bapak Saudaraku? Apakah ada backing kita selain Tuhan Yesus? Apakah ada jalan selain Tuhan Yesus? Jadi mari Bapak Saudaraku, ubah hati kita, ubah mindset kita. Jangan kita santai-santai dulu. Jangan kita hanya merasa saja, tapi pastikan oleh karena firman Tuhan. Jangan kita pastikan diri kita dengan apa kata orang. Karena jika kita dengar apa kata orang, memang sangatlah gampang.
sangat gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Cukup percaya saja, cukup kita ke gereja saja. Tapi itu hanya kata manusia, bukan kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena kita melihat di mana hamba-hamba Tuhan menuntun kita, walaupun kita penjahat, walaupun kita pembunuh, walaupun kita pencuri, walaupun kita segala cara kita lakukan dunia ini, asal kita Kristen, jika kita mati, semua hamba Tuhan mengatakan si anu ini sudah dipanggil Tuhan. Dia sudah senang di sana. Dia tidak sakit lagi. Dia tidak menderita lagi. Dia tidak tangis lagi. Dia katakan dia sudah senang bersama Tuhan. Jadi tubuhnya kita kuburkan, karena tubuhnya dia diciptakan dari debu, kembali kepada debu. Dia katakan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak ada manusia dikatakan ketika dia meninggal karena dia jahat, sehingga hamba Tuhan mengatakan dia sudah pergi ke alam maut, dia sudah pergi ke neraka. Nggak ada, Bapak Saudaraku. Jadi makanya manusia, orang Kristen saat ini tenang. Wah, luar biasa menjadi orang Kristen. Supaya enak kali jadi orang Kristen ini. Enak-enak saya tak usah berusaha lagi, tak usah gigih lagi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi sudah dijamin mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti yang kita katakan tadi. Banyak manusia katakan saat ini, jika kamu tamat sekolah, kamu akan tenang nanti hidup masa depanmu. Itu kata orang-orang tua kita. Makanya orang-orang tua kita membujuk segala rayu supaya anak-anaknya sekolah. Karena disitulah membuktikan bagaimana masa depannya. Jadi manusia, orang tua tidak seberapa membujuk anak-anaknya untuk bagaimana kehidupan di dalam Tuhan. Bagaimana anaknya biar baik di dalam Tuhan. Bagaimana dia menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi hanya yang diajarkan adalah untuk hal-hal dunia. Lupa akan kematian. Lupa akan kerajaan sorga. Lupa dia apa yang keluar masuk ini. Bahkan kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, jika tidak ada keluar masuk ini, Bapak Saudaraku, kita tidak berguna. Tidak ada artinya. Semua orang akan menjauhkan dari orang banyak, kerumunan banyak. Karena apa? Karena jika manusia tidak lagi ada keluar masuk napasnya, dia takut, dia merasa bau, dia merasa jijik, sehingga diungsikan jauh-jauh, bahkan dikurungkan supaya jangan merasa bau sama orang lain. Jadi tidak berguna lagi, Bapak Saudaraku. Jadi tapi kenapa kita tidak berpikir tentang hal keluar masuk ini? Lebih penting kita hal-hal daging ini. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, jika Tuhan tarik yang keluar masuk ini, tidak berguna yang kelihatan ini. Jadi kenapa kita memperjuangkan yang kelihatan ini? Seringkali kita mati-matian untuk memperjuangkan yang kelihatan. Tapi tidak seberapa manusia untuk memperjuangkan yang tidak kelihatan. Jadi memang Bapak Saudaraku, dari awal sudah sedemikian rupa. Jadi tinggal kita. Apakah kita berjuang untuk yang tidak kelihatan? Apakah kita berjuang untuk yang kelihatan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 ayat 5. Manusia baru. Katanya di sini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini sudah lahir baru. Kita sudah ditenggelamkan, dikuburkan, baru dibangkitkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Makanya kita harus masuk ke rahim ibu untuk kita kembali. Kita harus dilahirkan kembali. Artinya kita harus ditenggelamkan, baru kita bangkit dari air, keluar dari air, sehingga kita menghanyutkan semua dosa-dosa keturunan yang kita pikul selama ini. Jadi di situ ketika kita keluar dari air, ketika kita lahir, kita sudah lahir baru menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak cukup hanya sekedar itu saja. Jangan kita mengatakan ketika kita sudah dibaptis, ditenggelamkan, dihanyutkan semua dosa-dosa kita sudah selesai. Kita tenang-tenang saja. Belum. Karena baptisan itu bukanlah jaminan keselamatan, tapi itu hanya tanda-tanda orang percaya. Jadi itu hanya sebagai simbol, seperti anak sekolah ada simbolnya sini, sekolah ini, SD ini, jadi ada simbolnya. Jadi baptisan itu juga sebagai tanda menjadi milik Allah. Jadi orang percaya harus dibaptis, harus diberi tanda. Jadi jika belum diberi tanda, itu masih dipertanyakan anak siapa sebetulnya dia. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, banyak manusia membuat kebenaran diri sendiri karena dia belum dilahirkan kembali. Jadi kita harus dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ini tidak gampang. Banyak manusia menganggap itu sepele, menganggap itu remeh, tidak mengindahkannya apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi di sini kita melihat tadi ayat 7 tadi mengatakan kepada kita, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi Bapak Saudaraku, dulu kita melakukan hal-hal duniawi karena kita belum lahir baru. Belum ada roh Tuhan untuk menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kita, sehingga kita tidak mengerti hal-hal kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan hal-hal untuk dunia. Tapi ketika kita lahir baru, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan kalau kita mau. Banyak juga saat ini orang Kristen sudah lahir baru tapi tidak dewasa. Kenapa? Karena dia hanya lahir saja, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih susu, sehingga dia kerdil, bahkan bisa mati. Kenapa? Karena tidak dikasih makan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita lahir, kita harus dikasih makan. Seperti anak-anak kita, Saudaraku, ketika dia lahir, kita harus orang tuanya harus menyusui dia, harus melawat dia, sehingga dia bisa besar, sehingga dia bisa dewasa. Kita juga menjadi anak-anak Tuhan ketika kita lahir, ditenggelamkan, dihanyutkan semua dosa-dosa kita bangkit, bahkan kita lahir menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus diberi makan dengan firman kebenaran, supaya kita dewasa, supaya kita tahan banting, supaya kita tahan ujian, tahan menerpa tantangan. Jadi jika kita tidak makan, kita loyo, kita tidak tahan. Jadi banyak saat ini manusia loyo iman percayaannya. Kenapa?
karena tidak dikasih makan. Menganggap ketika dia menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya, sudah bebas, dia kuat selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, jelas di sini tadi katakan kepada kita, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi kita harus menjaga diri kita. Kita ini harus menjaga diri kita supaya jangan keluar hal-hal seperti yang dulu. Seperti kita belum mengenal Tuhan, seperti kita belum lahir baru dulu. Jadi kita harus menjaga. Menjaganya nggak bisa dengan kekuatan kita, nggak bisa dengan kehebatan kita, nggak bisa dengan kejagoan kita, tapi harus diberikan Roh Penolong. Roh Penolonglah yang membimbing, menuntun, menyertai kita sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Jika tidak ada Roh Penolong, kita tidak mampu untuk menanggalkan hawa nafsu kita. Kita tidak sanggup menanggalkan kedagingan kita. Sehingga di sini tadi katakannya tadi, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi banyak kita katakan kita ini sudah lahir baru, tapi tidak meninggalkan kebiasaan lamanya. Masih sama saja, hanya mukanya aja berpindah, badannya tetap di situ, banyak menoleh begini saja, tapi tidak bergeser dari tempat semula. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus bergeser. Kita melihat bagaimana bangsa yang menuju ke tanah Kanaan, di mana Joshua dan Kaleb yang dituntun dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Jadi harus pindah dari Mesir. Jadi nggak bisa bertahan di situ. Karena jika kita bertahan di situ tentu banyak tantangan. Iman kita tidak akan tahan. Iman kita tidak akan bisa berbuah. Iman kita tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Karena ada gesekan. Tapi harus berpindah ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Saudaraku, kita juga harus berpindah posisi kita dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Jika kita masih tetap duduk di tempat biasa, tentu kita tidak mampu. Nanti kita akan diejek. Kamu pendeta katanya. Kamu sudah kudus katanya. Kamu tidak lagi bersama kami. Kita diejek-ejek. Kita dikata-katai sehingga kuping kita panas. Jadi kita harus berpindah, jangan lagi duduk bersama dia. Jika kita duduk bersama-sama dia, kita tidak akan mampu. Kita akan bawa arus. Kita akan hanyut. Kita tidak mempertahankan warna kita. Tadinya kita putih sehingga abu-abu karena bercak-bercaknya. Jika kita keluar dari lumpur, kita harus mempertahankannya, jangan masuk ke lumpur lagi. Jika kita masih di pinggir-pinggir sawah, tentu kita masih kena lumpur. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita keluar dari lumpur, harus kita meninggalkannya. Jangan dekat-dekat lagi dengan lumpur itu. Jadi banyak manusia pada saat ini tidak berkeluar. Dia sudah dibersihkan, tapi dia tetap diam di dalam lumpur. Jadi gimana bisa bersih, saudaraku? Bagaimana kita bisa kudus? Bagaimana kita bisa taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan? Itu sangatlah mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran
haliknya. Jadi di sini kita saudaraku, kita harus bergabung kepada orang-orang yang kudus. Kita harus berpindah. Jadi kita di sini katakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus berbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi kita diproses, kita diuji, kita digosok, di mana karat-karat itu semua kita di kertas pasiri, sakit Bapak Saudaraku. Bagaimana kita seperti kita melihat besi yang sudah berkarat digosok dengan air dengan kertas pasir atau di grinder, berapi Saudaraku, panas. Jadi makanya manusia tidak mau berpindah karena takut digerinda, takut diberos, takut digosok. Kenapa? Karena mengikut Tuhan Yesus harus diperbarui. Nggak bisa kita di hidup lama terus, nggak bisa kita di lumpur terus, tapi kita diperbarui. Jadi ini tidak seberapa manusia dapat melakukannya, karena sangat lengket sekali, seperti getah kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita itu. Jadi makanya Tuhan mengatakan juga banyak orang datang. Memang orang gereja banyak saudaraku, orang Kristen banyak, tapi yang taat dan setia hanya berapa orang. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang mau mendengarkan firman Tuhan ini, yang mau menonton video ini, saya mau kita bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Syaratnya hanya satu, kembali kepada Alkitab. Buka hati kita, lakukan taat dan setia firman Tuhan ini. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dia akan berkata-kata, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengajari kita, Dia akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Jika kita berusaha dengan akal kita, jika kita berusaha dengan kepintaran kita, jika kita berusaha dengan sekolah kita tidak akan mendapatkannya. Karena kebenaran firman Tuhan ini tidak bisa dibayar seberapapun harganya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa kita pelajari dengan kepintaran kita. Dengan titel-titel kita nggak bisa kita pelajari. Tapi dengan keluluhan hati kita, merendahkan hati, membuka hati kita, melakukan kebenaran firman Tuhan ini, disitulah Roh Tuhan akan masuk dalam hati kita. Di situ kita akan diproses, di situ kita akan dibaharui setiap hari. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Tuhan